Pada tahun ini, di masa Prabowo Subianto masih berkantor di sisi barat lapangan Monas, Fincantieri sudah mengusulkan proposal penjualan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi. Dengan nilai 390 juta US dollar, galangan kapal Italia menyanggupi ekspor kapal induk bekas Marina Militare ke negeri ex-jajahan Inggris dan Prancis, di mana angka tersebut termasuk perbaikan alias refurbishment. Tercakup pula dalam harga ialah pasokan suku cadang kapal yang memiliki displacement 10.000 ton. Sebagai kapal perang bekas, harga total 390 juta US dollar tergolong murah untuk menjawab keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kapal induk yang dapat mendukung operasi AV-8B dari geladaknya bisa diserahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kini dapat dipastikan bahwa rencana mengimpor kapal induk dari negeri yang menjadi pecundang dalam Perang Dunia Kedua akan tercantum dalam daftar pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL-NCM 2025-2029 yang akan diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tahun 2025. Pembiayaan program akan memakai Export Credit Agency, di mana tidak susah untuk mencari insurer dan lender yang akan menyodorkan diri agar Jakarta memiliki kapal perang dengan panjang 180 meter dan lebar 33 meter. Lembaga rating seperti Fitch Rating menempatkan risiko kredit Italia ialah BBB, di mana BBB artinya Good Credit Quality. Kementerian Keuangan pun siap mendukung pembiayaan program tersebut, di mana Lapangan Banteng telah mempunyai pengalaman berurusan dengan Fincantieri. Pengadaan kapal induk dari tempat tim Scuderia Ferrari berbasis akan menjadikan kapal yang ditenagai 4 GE Vernova LM 2500 gas turbin tersebut sebagai kapal perang terbesar yang dipunyai oleh TNI Angkatan Laut. Kapal dengan kecepatan maksimal 30 knots itu kemungkinan besar akan berfungsi juga sebagai kapal markas menggantikan perang yang selama puluhan tahun sudah dimainkan oleh KRI Multatuli 561. Tentu saja masih menjadi pertanyaan apakah peralatan elektronika masih mempertahankan warisan ex-ITS Giuseppe Garibaldi atau diganti dengan keluaran Leonardo yang merupakan produk lebih maju. Sampai kini masih belum tersedia informasi pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan oleh galangan pembuat frame terkait refurbishment kapal induk yang pernah terlibat dalam Perang Kosovo. Kehadiran kapal induk dalam armada TNI Angkatan Laut sebelum 2030 dapat dipastikan memunculkan pula tantangan bagi tentara laut negeri ini. Tantangan yang telah pasti di depan mata ialah kesiapan dukungan logistik untuk memelihara dan mengoperasikan kapal perang yang bisa dilengkapi dengan peluru berpandu permukaan ke udara. Sebagai contoh, TNI Angkatan Laut harus membangun kemampuan memelihara sistem pendorong keluaran GE Vernova atau dapat menyewa kontraktor untuk melakukan pemeliharaan LM 2500. Sebagaimana diketahui, selama ini mesin turbin gas tidak populer di lingkungan militer laut kampung Sheila on Seven sebab dinilai biaya operasionalnya tidak murah. Dengan mempunyai kapal induk sebagai aset, Tentara Laut Indonesia juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk pasokan bahan bakar agar ex-ITS Giuseppe Garibaldi lebih sering berlayar daripada terikat di dermaga. Dalam misi pelayaran akan elok, elegan, dan gagah. Apabila kapal pengawal kapal induk itu minimal korvet atau fregat kelas Sigma atau korvet kelas Nahkoda Ragam dan bukan KCR 60. Selain ukuran KCR 60 yang cebol, kapal patroli tersebut dikhawatirkan akan kehabisan napas untuk mengejar ex-ITS Giuseppe Garibaldi. Terkait hal ihwal showing the flag, kapal induk TNI Angkatan Laut harus didampingi oleh kapal perang permukaan yang berukuran besar dan sanggup mengejar kapal yang bisa mendukung operasi pesawat terbang itu.
Jika ex-kapal Indo Marina Militare sudah memasang bendera ular-ular perang, Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut pun harus menyelaraskan perencanaan belanja peralatan perang bagi tentara laut negeri kelahiran Syahrini. Misalnya rencana akuisisi rotorcraft anti kapal selam sejenis AW149 hendaknya tercantum dalam Blue Book 2025-2029 sehingga kapal induk tempat asal akun Fufufafa bisa mengeksekusi peperangan anti kapal selam. Mengingat Indonesia tidak akan membeli AV-8B, maka eksistensi helikopter dengan jumlah yang cukup dan kemampuan yang kredibel merupakan sebuah keharusan agar kapal induk kepunyaan Indonesia tidak senasib dengan kapal serupa asal negeri durian montong. Saat ini jumlah pesawat sayap putar sayap udara militer laut Indonesia tergolong sedikit dan hanya tipe tertentu saja yang dilengkapi dengan roda pendarat, di mana helikopter yang mengadopsi roda pendarat dapat lebih diandalkan dalam menyerap hentakan saat mendarat di geladak kapal, sehingga tidak memberikan dampak merugikan pada rotor hub. Selain helikopter pemburu kapal selam, Kekuatan Laut Indonesia memerlukan juga rotorcraft serang sejenis AH-1 Zulu guna mendukung operasi Korps Marinir di daratan. Akan lebih bijak dan tidak akan merugikan negara jika Jakarta membeli helikopter serang yang sudah proven dan tidak menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan. Sesungguhnya, sedari beberapa tahun lalu tempat asal klub Madura United sudah melirik helikopter serang dari basis klub Atlanta United. Walakin, rencana tersebut tidak pernah tercantum dalam Blue Book. Boleh jadi lobi-lobi untuk pengadaan helikopter serang sejenis AH-1 Zulu tidak dilakukan secara gencar sehingga program itu tenggelam. Akuisisi helikopter sejenis H225M guna menggantikan pesawat sayap putar Bell 412 sudah masuk pula dalam aspirasi TNI Angkatan Laut. Keberadaan pesawat sayap putar seperti H225M tentu saja akan sangat berguna untuk dioperasikan di geladak kapal induk seperti kapal induk bekas Italia. Apakah Medan Merdeka Barat akan mengakomodasi kebutuhan rotorcraft sejenis H225M akan dapat ditengok pada DRPL-NCM 2025-2029. Apabila Tentara Laut Indonesia ingin mempunyai H225M, tentu saja matra yang pernah dipimpin oleh Laksamana Rudolf Kasenda tersebut harus mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan sekaligus berjuang keras meyakinkan Medan Merdeka Barat. Seandainya ex-kapal induk Marina Militare yang diakuisisi oleh Indonesia di masa depan akan dilengkapi dengan helikopter anti kapal selam, rotorcraft serang dan helikopter angkut, menjadi pertanyaan bagaimana keterkaitan antara operasional kapal induk tersebut dengan konsep operasi Korps Marinir. Sampai detik ini Korps Marinir masih menganut konsep pembentukan tumpuan pantai sebelum melakukan operasi darat lanjutan. Hal ini didukung dengan pengadaan kapal LST buatan galangan domestik, di mana LST identik dengan konsep peperangan amfibi Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Jika masih mengadopsi konsep pembentukan tumpuan pantai, lalu apa guna kapal induk yang dilengkapi dengan helikopter serang dan helikopter angkut? Melalui kehadiran kapal induk dalam susunan armada perang negeri ini, eksistensinya berpotensi mengubah konsep operasi amfibi bila militer laut Indonesia tidak terbuai di zona zaman. Beberapa angkatan laut sudah mengubah konsep peperangan amfibi dari pembentukan tumpuan pantai menjadi serbuan langsung ke daratan dengan mengandalkan rotorcraft. Konsep demikian dikenal sebagai Ship to Objective Maneuver atau STOM dan sudah dipraktekkan oleh US Navy dan US Marine Corps dalam invasi ke Afghanistan pada 2001. Konsep STOM berpandangan bahwa jika pasukan dapat langsung didaratkan ke daratan di sekitar lokasi konsentrasi kekuatan musuh, lalu mengapa harus bersusah payah terlebih dahulu dengan pembentukan tumpuan pantai guna merebut pantai lawan?
STORM ialah bagian dari operasi amfibi yang mengadaptasikan operasi amfibi dengan kemajuan teknologi dirgantara. Dalam konsep STORM, pasukan yang disusupkan ke daratan yang dikuasai lawan ialah pasukan infanteri. Helikopter dapat mengangkut pula senjata bantuan seperti mortir dan meriam kaliber besar. Sepanjang pesawat sayap putar itu memiliki maksimum take off weight yang memadai. Sedangkan peralatan dengan dimensi besar seperti kendaraan lapis baja dapat dibawa ke daratan apabila sasaran sudah dapat dikuasai, di mana mesin perang tersebut dibawa lewat laut ke pantai untuk didaratkan. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi mampu mendikte militer untuk mengubah strategi maupun konsep operasi. Kehadiran armada kapal induk tidak lepas pula dari hal tersebut, di mana keinginan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi membuat beberapa negara menguji konsep operasi pesawat terbang dari atas geladak kapal perang sebelum pada akhirnya membakukan konsep itu menjadi kapal induk. Apakah Indonesia akan mengikuti apa yang telah terjadi dalam sejarah, ataukah berupaya melawan sejarah ketika penguasa di Jakarta mengakuisisi kapal induk